Terima kasih pemirsa, Anda terus setia bersama dengan kami di Resep Ilahi bersama dengan Dr. Sukima Rusli. Menggapai sehat walafiat, ini akan selalu saya sampaikan kepada pemirsa agar kita mengetahui bahwasanya ketika kita menganggap diri kita sehat, tengoklah keempat unsur dari sehat tersebut begitu ya. Jadi bukan hanya secara fisik kita sehat, kita bisa bangun pagi, kita masih bisa jalan dan berlari sendiri, tapi lebih kepada sehat fisik juga, psikologik juga. Jangan sampai kita jadi orang yang julid karena itu akan merusak otak kita. Jangan iri terhadap kebahagiaan orang lain, itu juga akan mengganggu kita secara psikologis. Jadi tetap berbahagia dan bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dan kemudian juga sehat secara sosial, perbaiki hubungan antar tetangga mungkin ya yang paling dekat ya. Kalau masak ada aromanya boleh dibagi. Itu memperbaiki dan juga menjamin kesehatan kita secara sosial dan juga sehat spiritual. Dan pastinya itu adalah bagaimana kita menjalankan segala ibadah yang Allah wajibkan kepada setiap hambanya sehingga kita bisa benar-benar menjauhi apa-apa yang Allah larang untuk kita lakukan. Nah pemirsa, ini kita masih berdiskusi mengenai menyikapi musibah sakit. Sudah disampaikan pula oleh dokter bahwasanya sakit selain memang harus kemudian ditempuh dengan jalur medik, juga harus disadari sebagai suatu ujian dan juga takdir ilahi yang mana tidak akan pernah terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lagi-lagi ya dokter ya, berusaha itu adalah suatu kewajiban ya dokter. Jadi kita harus berusaha sebagai manusia, berusaha secara, karena kita sekarang ada di dunia, maka tempuhlah jalur secara medisnya juga gitu dokter. Ini bagaimana dokter? Tadi kan disampaikan oleh dokter, wawancara medik juga, jangan sampai salah pilih dokter atau rumah sakit atau tujuan kita berobat dan lain sebagainya. Jadi Irma, tadi Irma komentarnya bagus banget Masya Allah. Ya, untuk mencapai sehat walafiat tadi ya. Dengan resep ilahi akan dicapai 4 sehat supaya 4 penyakit itu juga hilang. Betul. Sehat fisik ada penyakit fisik. Betul. Ya, sehat psikologik ada penyakit psikologik. Sehat sosial ada penyakit sosial. Sehat spiritual ada penyakit spiritual. Nah, itu kita harus berjuang ya menggapai itu. Dan menyembuhkan penyakit-penyakit yang 4 itu tadi. Nah, resep ilahi itu adalah resep untuk tuntunan. Berbeda dengan resep dokter. Nah, itu bagaimana? Resep dokter itu memberi obat. Menetapkan tindakan medik. Nah, itu resep dokter. Nah, jadi kalau resep ilahi itu resep berupa tuntunan. Menuntun pemikiran manusia supaya selalu berada di jalan kebenaran. Nah, kan demikian. Nah, jadi dari tadi kita udah banyak membahas dalam aspek resep ilahi kayaknya betul. Menuntun pemikiran kita. Nah, sekarang tadi Irma bertanya resep dokternya. Saya mau tahu resep dokter juga gitu jadi ya. ini udah ada musibah sakit, seseorang sudah sakit, udah terkapar karena penyakit. Nah, itu harus ada secara teknis, faktual, ada resep dokternya. Tapi takut dokter. Nah, kok takut? Takut untuk memeriksakan diri. Ini bagaimana nih? Oh, itu salah. Dokter salah ya, nggak boleh ya. Itu menyimpang dari kebenaran. Jadi harus ditempuh. Bagi dunia medis itu ada kesisteman itu melayani orang-orang yang dapat musibah sakit itu. Jadi kemarin tadi kita udah mulai. Yang pertama langkahnya adalah diketahui identitas pasien dulu, ya. Latar belakangnya orang ini sampai agamanya harus diketahui. Agamanya, budaya hidupnya, rasnya itu harus diketahui. Nah, setelah itu baru mulai wawancara medik. Nah, wawancara medik ini berdialog, ya, meminta apa saja keluhan yang dirasakan. Dan itu tidak boleh dirahasiakan. Betul. Dan harus terungkap dengan jelas supaya langkah selanjutnya lebih mudah. Itu namanya wawancara medik. Jadi riwayat penyakit yang sekarang itu apa, ada penyakit dahulu atau tidak, telah berobat dulu atau tidak, itu digali. Atau penyakit turunan dokter? Iya, penyakit turunan, penyakit keluarga, atau semuanya digali. Bahkan budaya hidup pun digali. Ada orang yang sangat suka senang, hidupnya manja, tidak mau bekerja, merokok lagi. Nah, ini dia makan seenaknya. Nah, itu harus diungkap.
Itu wawancara medik. Setelah wawancara medik itu pemeriksaan fisik namanya. Fisik itu mengetahui organ-organ mana yang rusak, yang terganggu. Nah, fisiologis apa yang terganggu itu harus diketahui itu oleh dokter. Itu ada standar pemeriksaan. Jadi di dunia ini siapapun dokter tuh caranya sama. Ya. Yang ketiga itu pemeriksaan penunjang. Nah, itu bersifat azas kimiawi. Ya, untuk mengetahui. Itu berbasis teknologi. Ya. Penyakit jantung koroner itu sekarang itu teknologinya amat canggih itu. Untuk mengetahui demikian, ya. Nah, kalau udah dapat, itu dokter mendapat suatu masalah apa pada orang ini. Ya. Nah, masalah itu terungkap musibahnya. Apa kualitas musibah yang dialami. Nah, baru dirumuskan sistem pengobatannya. Nah, pengobatan banyak yang dipikirkan itu, Irma. Apa aja? Ya, semuanya. Kebutuhan hidup seorang manusia itu. Jadi seseorang kalau udah sakit, itu dokter akan mikirkan bagaimana oksigenasi, pernapasan, oksigen terhalang atau tidak. Apalagi yang infeksi corona, Ya, napas betul. yang terganggu. Betul. Nah, itu namanya program oksigenasi. Yang kedua cairan, jangan-jangan dia kurang cairan, dehidrasi. Itu program hidrasi namanya. Selanjutnya program nutrisi, makanan. Asupan gizi. Nah, kalau orang Islam harus asupan gizi halalan thayyiban, halal dan baik untuk tubuh. Dan sesuai dengan penyakit yang disandang. Ya. Nah, itu baru program pengobatan. Nah, obat-obat itu ada obat-obat farmakologi, Betul. dan kedua ada obat-obat tindakan medik. Nah, itu dirangkai. Terakhir, itu edukasi, penyuluhan. Nah, terbuka dokter dengan pasien. Ya. Nah, bagaimana tindak lanjut dari mengobati penyakit ini, seandainya sudah pulang misalkan. Betul, betul. Nah, itulah langkah-langkah faktual yang dilakukan di dunia medis untuk menyikapi orang yang sudah dapat musibah sakit. Nah, di samping itu, Tuhan tadi Irma. Apa tuh? Kok lupa? Tuntunan pemikiran. Itu kembali ke awal lagi. Iya. Itu adalah ujung jadi pangkal. di samping Betul. itu harus ada. Iya, pasti. Wujudkan Itu udah kesabaran. di awal. Betul. Panjatkan doa. Ya, berdoa dong kalau kita sakit. Pasti. Allahumma rabban nas azbil ba'sa isfi antas safi ila sifauka Syifaan ila syifauka. saqama. Nah, ya Allah, sembuhkanlah penyakit ini yang aku sandang ini karena hanya Engkau yang menyembuhkan. Ya. Dan sakit dan tidak akan sakit lagi. Kan demikian. Juga doa untuk pemikiran. Ya. Supaya dia tuntun, ya. Ya, Oke. Saya sampai pusing nih kalau udah ngobrolin yang namanya obat-obatan, dokter. Ya. Itu suka bikin nggak fokus. Makanya kalau misalkan kita diberikan resep dokter, begitu ya, kemudian kita diberikan obat, jangan sampai juga kita menjaga pemikiran kita tadi, begitu ya. Dan juga Jangan diabaikan. Betul, jangan diabaikan. Dan penting sekali seperti yang dokter sampaikan, begitu ketika dokter bertindak atau mencoba memberikan satu resep kepada pasiennya, juga diperhatikan mulai dari oksigenasi, kemudian juga hidrasi, sampai juga kepada nutrisi. Karena percuma kalau obat saja yang tidak masuk obat dalam diri. saja, Baik. satu paket untuk Itu kebutuhan harus manusia semuanya. itu. Oke. Dokter kalau mengabaikan itu dia salah. Betul. betul. Salah betul. dia, Kalau harus cuma itu. dikasih obat aja, itu juga menjadi parah nanti yang ada ya, dokter ya. Jadi semuanya harus diperhatikan. Jadi Itulah Irma, kenapa konsep ini ya, konsep faktual yang tadi dibantu dengan konsep doa yang demikian. Betul. Itu namanya apa? Berdoa dan sekaligus sudah berusaha. Ya. Nah, ada ungkapan dalam bahasa Arab ya, ad-da'i bila amalin, karami bila watarin. Ya, doa tanpa usaha ibarat memanah tanpa busur. Nggak ada dong. Ya, Nggak ada yang anak nggak panah sampai. sudah ada, Ya. tapi busur tiada. Dia apa daya orang yang memanah, kan demikian. Ya. Nah, jadi berdoa harus diikuti dengan usaha. Baik, luar biasa. Terima kasih ya dokter ya. Ini mengingatkan kita terus gitu dengan kehadiran Dr. Sukimar Rusli, di mana terus mengingatkan kita bahwa pemikiran menjadi satu ujung pangkal. Itulah kenapa tadi saya sempat pusing ya ditanya itu apa selanjutnya. Karena bagi saya pemikiran itu adalah yang utama yang harus kita kendalikan ya dokter ya. Iya. Baru kemudian Udah sering kan Betul. ada
ada kalbu atau afektif, dan ada juga psikomotor psikomotor. atau nafsu. Betul, itu adalah satu proses pemikiran yang kemudian harus bisa kita kendalikan. Dan pemirsa, bagi kemudian yang saat ini sedang merasakan musibah sakit, bersabarlah sejenak. Insya Allah besok kita akan juga mendapatkan nikmat kesembuhan. Dan bagi keluarga yang ada anggota keluarganya sedang merasakan nikmat sakit, juga bersabarlah. Insya Allah ini menjadi satu ladang pahala bagi kita semua. Semoga kita tetap diberikan kesehatan mental, itu yang paling penting, dan juga kesehatan hati. Sehingga apapun yang menimpa diri kita, insya Allah dapat kita hadapi dengan sabar dan kuat diri. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.